menyebarkan informasi yang negatif itu kan haram. Ucapan bohong itu hoax. Apa manfaatnya kalau diberitakan? Jangan-jangan justru nanti mendatangkan mudarat. Pemirsa, kita masih dalam acara Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya beri kesempatan kepada Kabak Penum Kombes Martinus Sitompul untuk klarifikasi yang tadi dikatakan oleh tersangka. Ya, terima kasih Bang Arni bahwa apa yang disampaikan oleh kedua tersangka ini bisa kita ambil keterangannya menjadi tambahan berita acara terhadap yang bersangkutan. Itu yang pertama. Kedua, dari karakter Jas Riyadi ini, kalau 3 kali ditanya, dia 3 kali berubah. Jadi ada 3 kali pertanyaan, 3 kali juga dia ada jawaban terhadap pertanyaan yang sama. Jadi sifat-sifat seperti ini tentu kita biarkan, ya, kita gali apa saja yang akan disampaikan, termasuk apa yang dikatakan oleh Sri, bahwa yang bersangkutan mengatakan bahwa dia tidak terlibat sama sekali. Tentu dalam penetapan tersangka ini sudah didahului dengan proses pengumpulan bukti-bukti, proses penyelidikan, yang kemudian disangkakan kepada 2 orang ini dan tambah 1 lagi 3 mereka sebagai tersangka. Jadi apa yang dikatakannya tentu ini untuk konsumsi kami juga penyidik yang kemudian akan memproses yang bersangkutan ini dengan keterangan-keterangan yang disampaikannya di depan kita semua. Ini baik, ada ditambahin oleh Pak Sirwan. Baik Bang Karni, khusus kepada Jas Riyadi yang tadi menyampaikan bahwa tidak melakukan ujaran kebencian, memang betul dalam penggunaan akun yang resminya. Tetapi perlu diketahui Jas Riyadi ini memiliki akun-akun curian, akun-akun anonim. Jas Riyadi ini melakukan pemalsuan identitas, KTP dipalsukan, SIM dipalsukan, bahkan paspor dipalsukan. Jadi untuk kasus ini memang yang bersangkutan kami tahan, kami proses dalam kasus illegal access. Tetapi untuk pendalaman penggunaan akun anonimnya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah kasus ini, termasuk yang Vietnam tadi yang dia katakan itu kan hanya pengelabuan. Untuk apa dia membajak akun-akun Vietnam? Emang ngerti bahasanya, bahasa Vietnam? Untuk apa juga dia men-share ke orang-orang Vietnam? Emang apa urusannya orang Vietnam dengan konten-konten yang pengujar kebencian itu? Itu yang pertama. Kemudian sebenarnya ini sifatnya teknis Bang Karni, tapi perlu saya sampaikan untuk meluruskan bahwa kami punya fakta, punya data, punya informasi melalui proses penyelidikan, yakni penyelidikan digital forensik. Kami menemukan ada komunikasi antara Jas Riyadi dengan seseorang. Antara lain menyatakan, ayo kita buat dan viralkan akun untuk menggoyang toko ABC, misalnya begitu. Ada juga akun yang berkomunikasi dengan seseorang, di mana dalam komunikasi itu dia terjadi tawar-menawar grup Facebook. Semakin tinggi atau semakin banyak member dalam grup itu, semakin tinggi harganya, semakin mahal. Kemudian yang berikutnya terkait dengan Jas Riyadi juga. Kebetulan saya mendapat tugas untuk mendampingi tersangka ini ketika ada
liputan khusus. Beberapa televisi sebelumnya kami ikutin dan pertanyaannya kurang lebih sama, tapi jawabannya seperti yang dikatakan oleh Kabak Penum tadi berbeda. Beda lagi. Ya, kemarin yang bersangkutan menyatakan bahwa grup ini atas inisiatif rekannya atas inisial R. Tadi yang mengatakan inisiatif dari Robi Asman yang tersangka juga. Kebetulan Robi Asman ini kita tangkap pada tanggal Februari 2017. Robi Asman ini sebelum masuk penjara ini punya hubungan yang spesial dengan saudari Sri Rahayu Ningsih. Itu bisa dibuktikan melalui akun-akun mereka. Kemudian terkait dengan Sri, ada sekali lagi ini sifatnya teknis tapi perlu saya luruskan juga, saya sampaikan ke Bang Karni dan pemirsa. Ada bukti, ada fakta percakapan antara Jasriyadi dengan suami Sri yang sekarang tentang misalnya permintaan dana. Bang Jas, Sri sudah tertangkap polisi, kami kekurangan dana, dan seterusnya. Mungkin secara gamblang nanti akan kami tuangkan dalam BAP. Kemudian Sri ini termasuk yang berulang kali kita take down, kita matikan akunnya, tapi berulang kali juga dia hidupkan kembali dengan bantuan dari tersangka Jasriyadi. Kalau Jasriyadi mengatakan bahwa tidak tahu, kemarin dalam wawancara dengan salah satu media, si Jasriyadi mengatakan, kami tidak tahu kalau Sri itu sudah tertangkap polisi. Kami mengaktifkan akun Sri yang sudah di take down, itu seolah-olah yang men-take down orang lain. Padahal dalam percakapan sebelumnya, kami bisa membuktikan bahwa Jasriyadi menyampaikan ke kawan-kawannya, Sri dalam penguasaan wereng, tertangkap polisi maksudnya, wereng coklat lah, kasarnya begitu. Nah, jadi dia sudah tahu bahwa si Sri ini dalam penguasaan penyidik, kemudian dia mengambil alih akun Sri yang sudah disita oleh penyidik. Nah, mungkin begitu tambahan sedikit dari kami, Bang Karni. Terima kasih. Baik, lebih clear lagi dari penjelasan Kombes Martinus dan Kombes Irwan Anwar. Sekarang saya mau ke Pak Majen TNI Purnawirawan Ampita Nujiwa yang namanya sebagai Ketua Dewan Penasehat di Saracen. Silakan, apa yang ingin Bapak sampaikan di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Karni. Jadi saya sama sekali nggak tahu itu binatang apa yang namanya Saracen. Ya, ujuk-ujuk saya ada muncul di TV, muncul di medsos, dan ini saya sangat kecewa dengan polisi. Seharusnya dia selidiki dulu dong. Bener nggak sih Ampi ini ketua Dewan Penasehat? Kan harus ada aktenya atau pernyataan saya tertulis atau KTP saya. Ini kan nggak ada semuanya. Tapi ini sudah mendunia. Sampai BBC wawancara saya, sampai Australia, semua ini saya dianggap dianggap pengkhianat negara. Demi negara NKRI, demi TNI dan demi saya pribadi sendiri, itu demi kehormatan. Makanya saya datang kemari. Pak Karni, saya udah berjuang habis-habisan. Ya, 15 tahun saya di hutan menegakkan NKRI. Bintang jasa saya 13. Masa saya mengkhianati? Kan nggak mungkin saya mengkhianati negara. Saya tahu Saracen itu dari wartawan Detik, Bahtiar. Apa sih Saracen? Itu Pak, tukang adu domba, tukang fitnah. Nah itu. Jadi demi kehormatan saya dan demi TNI baju hijau yang saya bertanggungjawabkan. Ya, karena situ terus Mayor Jenderal TNI berarti baju hijau. Ya, ini memang ada rencana-rencana besar ya ke depannya mungkin ya. Tetapi sebenarnya tukang fitnah Pak ada di sini juga Pak. Ya.
Armando menulis tulisannya dan keras, Ampita Nujiwa yang membela Ali Cawarman dan Kiflan Zen dengan sangat keras melawan pemerintah. Ampita Nujiwa yang menginformasikan 500.000 senjata cung yang belum ditemukan dan dia anti Cina. Karena itu saya minta polisi tangkap tuh si Armando tuh. Di tulisan Anda ada. Apa yang ngarang gimana? Jangan mengarang. Itu. Jangan Pak. mengarang, Pak. Jadi saya minta polisi itu benar-benar menyelidiki semuanya dan jangan pilih kasih, ya. Jadi saya minta supaya polisi benar-benar adil dalam hal ini. Ya, jadi jangan langsung aja, karena unsur pembuatan atau undang-undang yang dilanggar atau niat pun nggak ada deh saya. Ya, kalau sudah 3 itu berarti sudah bisa delik gitu. Kan? Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Sama sekali saya tidak tahu satu orang pun, yang itu hanya Egy Sujana aja, tetangga saya ketua RW. Ya pasti saya kenal dengan si Egy lah. Sekomplek, sama-sama ahli masjid. Kan? Tapi yang lainnya saya nggak ada yang kenal itu. Siapa orang nggak kenal. Cuman saya tahu, sudah saya sedikit. Oh ini orang-orang pembela Anies Baswedan, Anies Sandi, ini pembela semuanya. Oh ini ada kaitan dengan Pilpres yang akan datang. Ya mungkin itu Pak, analisa saya itu begitu. Oh ini pasti ada kaitan ke sana. Sedangkan saya apa sih? Bukan tokoh, ya, bukan apa-apa. Saya ini pensiunan, 72 tahun umurnya, udah malas gini-ginian Pak. Nggak jadi presiden, nggak ada cerita presiden, jadi menteri, jadi apapun, nggak jadi apapun, nggak mau saya. Udah urusan masjid aja deh, urusan akhirat, tinggal tunggu mati. Kok muncul begini-beginian? Mau jangan ambilkan jual siapa? Saya nggak kenal orang-orang satu pun, nggak ada yang kenal semuanya. Jangan-jangan Bapak juga nggak bisa buka apa itu internet. Ya anak saya yang tolong bukain, saya nggak bisa buka. Saya nggak ngerti WA, ngerti apa, saya gatek lah. Males juga saya gitu-gituan. Saya hanya bisa telepon dan SMS. Jadi Bapak juga belum pernah baca Saracen itu kan selama ini? Itu dia, kalau anak saya bilang Pak, ini Saracen nih. Saya baca, anak saya kasih. Begitu Pak Karni. Baik. Nah, gini aja, nanti Ini di depan publik ditonton jutaan orang. Iya. Saya memang menyebut nama Bapak karena Pak, yang menyebut nama Bapak bukan polisi loh Pak. Ada, kalau Bapak buka yang namanya saya rasa news.com yang sampai beberapa hari yang lalu saya buka masih ada, nama Bapak ada di situ. Saya tulis di Facebook saya, Bapak tolong klarifikasi supaya orang tahu apakah Bapak memang terlibat atau tidak. Mana pernah saya bilang senjata Cina atau apa. Itu Bapak, saya nggak tahu sumber informasi Bapak salah. Saya merasa ini nggak perlu saya nggak akan menuntut Bapak untuk pernyataan itu, tapi publik harus tahu saya tidak pernah menyatakan itu. Makasih. Soal menuntut, soal nggak tahu itu nggak jadi masalah. Ya nggak usah. Ini gue ampitan di jiwa nih. Berhadapan langsung sama gue kalau mau debat diskusi. Ya, saya hanya ingin meluruskan di sini. Ya, saya katakan tadi demi kehormatan negara, demi TNI, dan demi baju hijau yang saya. Kan kalau sama Jenderal TNI, kalau ampitan hijau itu saya nggak apa-apa. Mau dihancurkan, mau dibunuh, jangan sampai Mayor Jenderal TNI berarti Angkatan Darat. Ya, jadi ini jangan sampai kita diadu domba. Ini kita mau pilpres, mau pilkada, jangan sampai diadu domba antara militer dan sipil. Jangan sampai, ini arahnya kan ke sana, saya tahu nih. Semuanya ke sana. Orang pro pemerintah langsung nggak diapa-apakan, tapi yang tidak pro pemerintah langsung diperiksa. Ini yang tidak adil. Jadi saya minta juga polisi agar adil. Ingat ya, kita ini jangan sampai dipecah belah. Ya, baju hijau, baju kuning jangan sampai dipecah belah. Negara ini kuat kalau polisi dan TNI-nya bersatu. Ya, jadi itu. Jadi sekali Pak Kani, ini terima kasih banyak. Saya sih nggak takut mau dipisah sampai mati, nggak takut. 15 tahun saya di hutan, nyawa saya udah saya serahkan ke negara. Hanya nggak mati aja saya di perang. Ya Pak Kani. Jadi saya benar-benar menegakkan NKRI, cinta NKRI, dan saya akan pertahankan. Siapa yang akan melawan NKRI berhadapan dengan saya dulu. Saya akan serahkan nyawa dan saya wakafkan untuk negara demi NKRI. Terima kasih Pak Kani. Terima kasih Pak Abi. Sekarang kita sebetulnya mau live dengan Egy Sujana di
Medina malam ini, tapi beliau tidak bisa buka Skype yang jadi ternyata Rasman Arif pengacaranya yang mewakili dia. Itu pertama persoalannya kan nama klien Anda Siap. juga ada di situ. Siap Bang. Dan anehnya dia membantah. Iya Bang. Egy. Biasanya dia cari-cari perkara, sekarang dia membantah terlibat di situ. Siap Bang. Gimana ceritanya? Baik, saya dan Bu Ria, Pak Azam dan teman-teman titip salam beliau Bang. Beliau memang sedang di samping tidak bisa buka Skype, dia sedang sholat di Rodoh katanya tadi Bang, sholat asar. Kena sholat atau kena gaptek? Dua-dua Bang. Oh, dua-dua ya. Baik, terima kasih Bang. Ya, Saya pertama, karena guru saya Bang Karni berkali-kali kalau ada salah khilaf mohon maaf lahir batin Bang. Bang Egy itu menyampaikan pesan dan kuasa kepada kami sebagai sebuah tindakan antisipatif agar apa yang terjadi, nah ini mohon maaf abang saya Bang Martinus, Pak Iwan, apa yang dinyatakan oleh saudara Jastriyadi dengan Sri Rahayu tadi tidak terjadi. Inilah kekhawatiran juga oleh Pak Ampi Tanujiwa. Dan pernyataan dari Bapak Presiden usut sampai kepada akar-akarnya, dan pernyataan Pak Kapolri kalau misalnya seseorang dipanggil tidak mau, panggil 1, 2 lalu panggil paksa. Ini kan mengkhawatirkan. Nah oleh karena itu maka kita merujuk pada KUHP pasal 1 angka 26 yang mengatakan saksi adalah orang yang mempunyai informasi mengenai suatu kejahatan. Saksi itu mengalami, mengetahui, menyaksikan dan melihat. Kalau dia tidak menyaksikan, tidak mengalami, tidak mengetahui, untuk apa dipanggil sebagai saksi? Dalam proses terangnya hukum. Itu maksud Bang Egy. Bukan beliau takut atau petarung. Nah kalau cerita tentang Saracen, dan ini kan orientasinya kalau kita lihat penjelasan dari Bang Karni tadi, bahwa ini digunakan pada Romawi kuno. Ada unsur-unsur perang salib di situ. Saya appreciate pernyataan dari Bang Effendi Ghazali. Kita ini terlalu tegang Bang. Banyak kasus-kasus yang nggak selesai Bang. Sri Bintang Pamungkas, saya kuasa hukumnya nggak jelas tuh kasus sampai sekarang. Dan teman-teman. Nah kembali kepada kasus Saracen. Nah Bang Egy bilang, saya nggak pernah dengar itu Saracen man. Saracen itu yang saya tahu Sarasehan. Salah seorang artis yang cantik seperti Grace Natali. Dan kemudian kalau merujuk pada konten-konten seperti ini, Egy itu Bang ditulis di tweet begini. Egy Sujana berangkat ke Mekah bukan untuk haji mabrur tapi kabur. Egy Sujana adalah Egy Durjana. Nah ini kan luar biasa. Lalu siapa yang harus kita proses dalam persoalan ini? Nah saya sependapat dengan Pak Ampi, Pak Ade Armando tadi, kita ingin menjaga kredibilitas seseorang. Bang Ade mengatakan tadi dengan terang di sini, saya minta polisi usut ini. Anda mengatakan Saracen itu adalah bangsat. Kan begitu, saya dengar tadi. Iya, statement bangsat ini kasar. Iya, dan itu adalah kalimat yang sangat menghina. Saya bisa merasakan apakah saya termasuk bangsat itu. Karena Saracen itu tidak jelas barangnya. Kalau polisi dalam melakukan proses penyelidikan belum menemukan unsur-unsur yang masuk, maka proses dululah. Ada pernyataan dari saudara, katakanlah dari saudara Jastriyadi. Kalau polisi mengatakan bahwa dia berubah-berubah misalnya, ya, tapi saya pikir dia tadi menjelaskan dengan tenang bahwa, dan juga waktu di Metro TV beliau mengatakan bahwa dia diminta oleh saudara Rijal Kobar untuk masuk menjadi Dewan Penasehat. Dan Rijal Kobar itu pernah juga jadi klien saya bersama Pak Sri Bintang Pamungkas yang ditangkap waktu kasus dugaan makar. Dan kasus itu belum selesai sampai hari ini. Nah sekarang apanya yang mau diperiksa dan dituduhkan kepada Bang Egy Sujana gitu loh Bang. Belum selesai urusan Saracen kok pergi ke Egy, ke Pak Ampi. Ini kredibilitas seseorang. Nah saya boleh aja berandai-andai misalnya.
Tunggu dulu. Iya bang. Ya nyebut nama Egy itu bukan polisi, bukan, tapi si dalam struktur Sarasen. Iya bang, betul. Cuma kan sudah dibantah tadi bang. Beliau mengatakan wacana dan sudah ditutup. Terus buat apa lagi dipanggil-panggil bang? Loh, katanya Egy yang mau melaporkan, kok nama gua dicatut-catut. Kita sudah laporkan bang. Iya, kalau dilaporkan tentu Egy harus di BAP. Iya bang, nanti kita Iya, pulang dipanggil dan untuk di BAP. ya, kita yang melapor bang, bukan diminta. Iya, ada melapor. Iya. Kalau ada melapor kan perlu BAP. Betul. Maka dipanggil di BAP. Iya bang, tapi yang satu lagi maksud saya tadi, beliau justru dipanggil untuk dalam rangka menjelaskan Saracen. Yang kita laporkan ini Jasriyadi bang dengan Deddy Mawardi bang. Ya. Itu maksudnya bang. Yang ada laporkan Jasriyadi. Iya. Tapi dalam masalah Saracen. Benar. Makanya ditanya ini gimana, Saracen ini gimana. Iya. Itu untuk BAP kan beda bang. Iya, untuk BAP. Nah yang ini bukan bang, untuk minta keterangan katanya bang tentang Saracen. Bang Egy bilang kalau untuk terangnya hukum, saya nggak ngerti, jadi kabur hukum nanti man. Kalau saya diminta terang katanya. Itu bang. Karena itu dia belum mau datang. Bukan bang, ada yang bilang, ini bang, sampai di print bang tiketnya bang. Ada yang bilang dia kabur kan, ini tiketnya bang. Jadi betul-betul ke Arab Saudi bang, dan tidak dan bukan spontan. Ada yang bilang dia seperti Habib Rizik nggak pulang-pulang. Wah, saya jamin beliau pulang bang urusan ini. Ya begitu, dilaporin lagi aja. Dia ada speak lagi ya, lapor. Iya bang, kita laporkan lagi bang. Jadi saya merujuk begini bang, kalau kita bernyatakan sesuatu bang, kami melaporkan 3 orang bang Karni. Satu saudara Jasriyadi, yang kedua Siword.com. Ini kalimatnya sadis bang. Penjarakan Egy, pembina Saracen yang ketakutan dan fitnah Ahok. Ini disebut di sini dia adalah bangsat-bangsat politik yang memainkan isu agama. Ini kan luar biasa dahsyat. Kalau saya misalnya menginterpretasi orang, Bang Karni sebagai guru saya, hari ini di Rakyat Merdeka ditulis di situ tweet abang. Orang yang munafik tanda-tandanya 3 katanya. Kalau ngomong bohong, kalau amanah, itu bagaimana bang? Saya kira abang nyindir juga. Kemana maksud pikiran abang? Kan nggak bisa kita menduga orang bang. Bukan. Tentu niat abang baik. Kemarin Gitu. itu kan kita membahas first travel. Iya. Orang dijanji-janjiin ke Mekah. Iya bang. Ribuan orang ternyata janji palsu. Iya bang. Makanya salah satu tanda orang munafik itu berjanji ingkar. Itu Maksud dan abang kesana, yang bang? saya kutip di ILC itu Betul, kan biasa saya tulis lagi. Kalau abang dipanggil polisi gara-gara itu kan abang pasti keberatan bang. Iya, pas saya orang menyampaikan hadis. Itulah bang. Ya, orang menyampaikan hadis. Itulah bang. Ini dicatut nama dia bang. Tentu dia marah. Kan abang yang suruh kita untuk tegas bang. Ya terus. Jadi saya pikir kemudian saudara Deddy Mawardi. Deddy Mawardi ini dengan terang mengatakan dia siap menantang Egy Sujana untuk menjaga keutuhan bangsa, negara dan NKRI. Bismillah, saya siap hadapi laporan Egy, pembuat hoaks mesti dibasmi. Ini kan terang-terangan bang, perlawanan yang dibuat. Ini kan menghina. Dan seseorang yang masuk penjara memang gak enak bang. Saya 3 bulan aja mencret saya bang. Apalagi dia mikir untuk sekian tahun gitu loh bang. Nah oleh karena itu maka siapa lagi? Suni Tanuwijaya. Kalau kita mau merujuk pernyataan nih, sindikat Saracen dibayar puluhan juta untuk sebarkan isu SARA, dibayar oleh Suni Tanuwijaya, intelektual purba. Ini ada. Nanti saya kirim Pak Iwan. Kita ini berada untuk Polri gitu. Nah, jadi usut ini kok ngomongnya begini nih, Suni Tanuwijaya ini ada apa hubungannya? Nah, lalu apa yang dikatakan Bang Effendi Ghazali? Kalau judul hari ini Saracen halal haram, maka saya jawab ini adalah halal. Kenapa? Fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Jelas. Kalau dia halal, halalan thayyiban, bergizi, ini kita makan nasi. Ini haram. Oleh karena itu maka kita berharap polisi usut juga Suni Tanuwijaya. Karena ada orang yang mengatakan intelektual purba bahwa dia yang membiayai. Nah, sekarang kok tegang sekali, siapa sih korban Saracen? Pilkada DKI. Itu kan bahasanya Ahok sendiri yang bicara surah Al-Maidah sampai dianggap terpecah. Pada faktanya kan nggak ada masalah pilkada DKI bang. Terpilih Anies Sandi dengan baik, nggak ada masalah. Kalau orang dimarahi,
Orang nggak suka biasa aja. Aku sering difitnah orang sama Bang Karni, tapi aku sabar, namanya orang tuaku. Itu sikapku, Bang. Karena Bang Karni berpantun ke saya, man, kalau kau mau jadi orang Minang yang baik, hereng dia jogendeng, raso jo pareso, alau tahu paran kamaimpu ala, tahu lata kamanjungki alun takala malah takile. Aku mengerti, Bang, itu. Jadi aku nggak sok mengajari gitu loh. Ini pepatah Minang yang harus saya pegang. Jadi Bang Karni nggak usah lah, mohon maaf Pak Polisi abangku yang mulia, nggak usah dia dipanggil, dia nggak takut. Cuma untuk apa saya dipanggil, man? Bukan untuk terangnya hukum, tapi untuk gelapnya hukum. Proseslah yang lain. Itu kata beliau, Bang. Terima kasih. Pemirsa, siapakah yang berhak menentukan seorang itu pahlawan atau penjahat? Mungkin kamu lah yang bisa menentukannya. Weldon, seorang produser Amerika. Kita rehat dulu sejenak.